الذي رفع عن القرآن العظيم البشرية تعالى بوجود صفاتها وخصه بين عباده بالقلوب النفسية وجعل ذكره سببا لنزول الرحمة ودفع عباده والحكمة بالعناية الأزلية اشتهرت مناكبهم في الآفاق وخارجهم بين الطبق كاشتهار الشمس بضياء الليل ومن تمسك بهم أمنا من الأهواء النفسانية لأنهم قوم لا يشقى جلسهم بالأهواء الشيطانية. الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية الذي هو للوجود إلا في البرية وعلى آله وأصحابه المتأكدين بأدابه المرضية. Alhamdulillah sampai malam ini saya bisa bersama-sama saudara-saudara dalam upacara yang sama bulanan mengakibat masih di Yana. Insyaallah kalau nanti bulan Ramadan dilaksanakannya setelah sholat asar, ya, berjamaah asar mengakibat sampai buka puasa sampai taraweh bubar. Ya, begitu caranya. Baru yang namanya pembaharuan. Jadi salat asar berjamaah, taman, manakiban, namanya buka asar, taman, terus salat asar, taman, sesuai tuntunan dari sana. Pada hari Senin setelah asar, hari Kamis setelah asar di Sudialaya Taman. Itu khusus. Yang umumnya malam Selasa dan malam Jumat. Tapi yang khususnya ditambah tiap habis sholat asar Senin dan habis sholat asar Kamis. Khusus artinya bonusnya. Kalau pegawai negeri mah ngalemburnya. Kalau yang 2 kali tiap malam, kan sekarang sudah ditetapkan 2 kali tiap hari, yaitu pada maghrib dan setelah salat isya dua kali sehari. Terus pertama ba'da asar setelah sholat asar hari Senin, ba'da sholat asar hari di bersama sampai buka bersama, ya. Jadi setelah maghrib tidak ada taman. Maghrib cepat-cepat dur belok takjilul fitri, cepat-cepat buka, bukan ngayak-ngayak, buka. Setelah itu salat maghrib, salat sunat hanya 6 rakaat kan, 3 salam, buka makan, nah, gitu. Dari situ ngayak ya bahasa ahli hisab bisa sampai tarawih. Setelah tarawih dibuka. Insya Allah tarawih yang kita laksanakan jangan meragukan, jangan mengkhilafiahkan tuntunan mursyid. Karena mursyid itu istilah baru. Istilah dulu Rasul mengatakannya kan mursyid khulafa'ur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Rasyidin itu mursyidin. Alaikum wajib kamu memegang sunnahku. Alaikum wajib kamu sekalian bisunati memegang teguh sunnah aku. Artinya perilaku aku. Sabda Nabi Muhammad sallallahu wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ini plus, bukan awok. Kalau awok pilih satu, sunnah Rasul atau sunnah sahabat. Ini tidak, sunnahku dan sunnah khalifahku. Yang mursyid kita catat khulafa'ir rasyidin. Khalifahku yang mursyid banyak, kiai ceya. Tapi yang mursyid sedikit. Jadi apapun yang dilaksanakan oleh khulafa'ir rasyidin, walaupun bukan dari Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi direstui oleh Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam, seperti salat berjamaah tarawih yang dilaksanakan di dunia ini berikut di Masjidil Haram. Itu berjamaah tarawih, itu berjamaah salat tarawih itu salat bid'ah walaupun di Masjidil Haram, dan Nabi tidak melaksanakan salat tarawih berjamaah. Mau silahkan, tidak mau masa bodoh. Yang fardu juga masih banyak yang tidak mau. Ya. Tapi kita laksanakan dulu sebelum ke Suryalaya. Saya melaksanakan tarawih itu yang 11 rakaat dengan witir, 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Saya dulu sebelum ke Suryalaya. Kan gini-gini juga Muhammadiyah ini. Setelah datang ke Suryalaya, ternyata saya salah total. Jadi saya bid'ahkan orang lain 20 rakaat, padahal yang sangat bid'ah saya yang 11 rakaat. Kenapa? Membohongi umat. Saya katakan ini sunnah Rasul, padahal sunnah dia sendiri. Itu. Yang penting kita laksanakan salat tarawih yang bid'ah, yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ini saya bawa kitabnya, gitu, bukan lagi ini. Di bawah yang tipisnya. Kalau sarahnya ada yang jadi dua jilid gede-gede, ada yang 4 jilid. Ini kitab namanya Bulughul Maram atau Muram, artinya sampai tujuan. Hafal kitab ini, jangan tidak ragu lagi, sampai tujuan, tidak akan ada hambatan di jalan. Di antaranya sudah dikasih tahu tuh, dikasih ciri tanah tuh, yang hijau muda. Jadi walaupun sampai habis kitab ini, jadi tanda ini tetap bisa diambil. Nah, tapi dapat lagi gitu. Sampai habis umur kitab ini tidak akan hilang remnya ini. Bukan surat, ini namanya teknologi. Jadi barangkali di Karawang Barat baru ada yang lihat kertas kayak gini. Di halaman 70. Dulu ini pekerjaan saya dulu waktu membohongi umat. Banyak kacapang sahabat yang suka cerita orang lain, cerita dirimu sendiri. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, telah Allah ridhoi dia. Siapa dia? Siapa Aisyah itu? Permaisuri kambing Rasulullah Muhammad SAW. Kata beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhan wa la fi ghairihi ala 11 rak'ah. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tsumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tsumma yusalli thalathan. Qalat Aisyah, faqultu a'tanamu ya Rasulullah, a'tanamu qabla an tutira. Qala ya Aisyah, inna aynaya taramani wa la yanamu qalbi. Muttafaq alaih. Jadi yang mengeluarkan hadis ini berdasarkan dua pembesar hadis, ahli hadis Bukhari dan Muslim. Kalau mengamalkan hadis Nabi jangan pilih-pilih Bukhari Muslim. Itu bukan Tuhan, itu orang itu. Bukhari Muslim itu orang, bukan Tuhan. Sekarang banyak orang yang bertuhan ke Bukhari dan Muslim, sepertinya yang lain mah tidak benar aja. Bukhari itu ngorok-ngoroknya Bukhari. Padahal mah banyak hadis. Dari Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan,
kepada 11 rakaat, tidak pernah menambah ke 11 rakaat, baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Catat, baik di Ramadan atau di luar Ramadan, Nabi tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Jadi hanya 11 rakaat. Kapan itu? Di bulan dan lewat, harus tamat kajinya. Sekali lagi, Nabi kita Rasulullah tidak pernah menambah 11 rakaat. Berarti hanya 11, baik bulan dan di luar Ramadan. Di Ramadan maupun di luar Ramadan. Ramadan berapa bulan? Sebulan. Luar Ramadan berapa? Jadi banyak Ramadan, banyak luar Ramadan. Ini ngaji baru. Tidak menambah 11 rakaat. Berarti tidak 12, hanya 11 rakaat di Ramadan maupun di luar Ramadan. Sekali lagi, di Ramadan dan di luar Ramadan. Di yang 11 rakaat itu Nabi Rasul tidak menambah. Di luar Ramadan, di Ramadan dan di luar Ramadan. Berarti selama-lamanya gitu. Selama-lamanya di Ramadan atau di luar Ramadan. Caranya sholatnya, beliau sholat 4 rakaat 1 salam. Jangan tanya baiknya sholat Nabi dan panjang sholat Nabi. Artinya jangan meneliti baiknya sholat Nabi dan panjangnya sholat Nabi, lamanya. Artinya, maksudnya tidak akan ada umat yang bisa menandingi baiknya dan lamanya. Kata siapa itu? Kata Siti, siapa beliau? Istrinya, orang paling dekat di kolong langit kepada Rasulullah. Walaupun Abu Bakar Siddiq itu mertuanya, sahabatnya, tidak lebih dekat. Karena kalau sudah ke kamar, Abu Bakar Siddiq tidak ikut. Mertua kayak apa ngikut-ngikut? Sholat 4 rakaat. Jangan tanya-tanya baik sholat Nabi yang 4 rakaat dan lamanya. Suma lalu yusolli, Nabi sholat arba'an 4 rakaat. Tanya tas'al anhu, jangan tanya-tanya baiknya sholat Nabi yang 4 rakaat dan lamanya. Tidak akan ada sebaik Nabi dan selama Nabi. Jangan lagi merasa aku sholat Nabi. Jangan, tidak. Yang akan sholat Nabi, sholat apa kita Masya Allah, ecek-ecek kita, Masya Allah. Ya ikut ungkat-ungkatnya aja. Sudah alhamdulillah. Semua yusol di salah satu terus sholat 3 rakaat. Qolat bersabda Aisyah tuh, Siti Aisyah, fakultu, lalu aku ngomong kepada Nabi, nanya, qultu, aku ngomong, omonganku nanya sama Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu, apakah engkau tidur qabla an tutira, sebelum sholat witir? Qala, Nabi bersabda, ya Aisyah, hai Aisyah, inna anaya tanamani wala yanamu qalbi. Mataku merem tapi hatiku tidak merem. Jadi hadis ini hadis apa? Hadis sholat witir. Karena si Siti Aisyah nanyanya begini, tanamu qabla an tutira, ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum witir wahai Rasulullah? Tidak begini, tanamu qabla an turobi'a arba'an salatan, tidak begitu. Tanamu qabla an turobi'a wa tutira, apakah engkau tidur sebelum sholat tarawih dan itu? Tidak begitu. Aisyah nanyanya, apakah engkau tidur sebelum witir ya Rasulullah? Berarti ini hadis tentang
Ya sholat witir Nabi berapa rakaat? 11 rakaat. Kalau kita mah kapan? Sudah. Itu Nabi kita sholat witirnya berapa? Kapan itu? Ramadan dan Isya bulan. Sholat apa? Sholat apa itu? Witir. Pakai saja witir saja. Gitu. Makanya Inabah Dua Putri Pondok Pesantren Suryalaya di Kampung Cicer, Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Indonesia, sedang dibuka Inabah tahun 80 sampai tiap malam Inabah itu sholat witirnya 11 rakaat. Bukan taraweh. Inabah tukang mabuk itu bekas mabuk mantan. Tidak ada mantan dalam tarekat, tidak ada mantan dalam Islam. Mabuk mah kecil. Apalagi ditato hanya di luar daging, di dalam kulit. Jahiliyah mah bukan di luar daging dan kulitnya, dagingnya, tulangnya, sumsumnya, getihnya, taiknya juga jahiliyah. Sekujur badan jahiliyah. Begitu masuk Islam tidak disobek, kulitnya diganti. Tidak diganti dagingnya, darahnya. Namanya pun tetap Umar bin Khattab. Malah jadi Amirul Mukminin, lebih hebat, lebih kejam daripada hanya mabok. Makanya kata para sahabat, anak mabok mah itu kecil. Yang paling bahaya mah kiai sombong. Itu bahaya. Lebih dari mabok. Mabokan obat. Masya Allah. Baru dengar dari para sahabat. Kiai sudah kecil atau penyakit anak Inabah hanya mabok. 40 hari saja sehat, bersih, seminggu saja sehat. Tapi kiai, aduh, kalau kiai sudah ujung, wah sudah lebih dari mabok. Jadi nanti kita melaksanakan salat tarawih ikut saja. Ikut siapa? Ikut Kanjeng Syekh Ahmad Sohibul Wafa 20 rakaat 10 salam. Gitu ya? 20 rakaat 10 salam. Ringan buat sahabat. Itu kalau ada tamu elit dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten, nah baru pengasabar suka ngundang ajan gawas supaya jadi imam maghrib, imam isya, imam tarawih gitu. Pasti kalau ada tamu elit pasti pengasabar nyuruh ajan gawas jadi imam. Kepake gini juga. Salah ada yang disuruh. Saya tahu saya, memang tidak bikin proposal. Tapi proposal. Mau ada paham mau puasa saja pengasabar. Seminggu sebelumnya, awas khotbah abah imam. Ya abah. Karena saya tiap pagi lagi datang. Awas khotbah terus imam. Dikir 3 kali saja. Sudah hari Jumat waktunya datang Pak Harmoko Menteri Penerangan itu sudah duduk, belum ada yang masuk ke masjid, saya duluan duduk di depan mimbar karena saya mau khotbah. Kata para sahabat, khotbah terus imam, zikir 3 kali saja. Terus hari Jumatnya sudah duduk, dipanggil lagi oleh Kang Didin, mak aja disambut oleh abah dipanggil. Khotbah imam kudu terus zikir, doa kuat. Itu apa? Sangat politis, sangat bijaksana. Kenapa? Kalau Pak Harmoko sudah ikhwan tapi dirjen-dirjennya belum kenal. Itu maka jangan membuat orang kesel. Wala takunu kalal ananas. Itu jangan membuat orang kesel, dosa. Jadi doa saja, kan mau makan. Cuma kita mau makan. Kita mah jangan. Walaupun dus sudah ada di meja, tenang aja akan lari ini. Makanya khataman jangan hanya 3-3, lagi 1-1. Khataman yang kita laksanakan tiap sholat takbir itu khataman terakhir. Dan itulah khataman.
Apa? Itulah khotaman. Yang disebut khotaman itu khotaman yang kita laksanakan setelah sholat takbir ba'da isya. Itulah khotaman. Khotaman itu bahasa Arab, pamungkas. Disebut khotaman itu caranya seperti kita sekarang. Jadi para ulama salaf ar-rasyidin itu memberi gelar wirid ini khotaman karena dilaksanakan oleh murid sebelum murid bubar. Khotaman dulu. Sekarang sudah diabadikan oleh para sahabat, dikembalikan ke asli. Itulah khotaman. Kan kita acungkan tangan yang akan hidup sampai esok. Itu apa sejauh itu. Jadi kita bubar ini sudah diakhiri dengan khotaman. Kita tidur itu sudah membawa khotaman, diantar oleh khotaman. Begitu maksudnya. Jangan hanya satu-satu. Tenang saja. Baca makan gerakan lari kemana-mana. Makan cuma sesuap-sesuap. Alhamdulillah kita juga telah pemanasannya kemarin tanggal 15 bulan Syaban sudah melaksanakan pemanasan kita untuk melaksanakan sholat yang 600 rakaat dicicil tiap malam 20 ya. Nanti diteruskan ikut beliau 5 menit sebelum datang waktu maghrib sudah duduk. Nah, apa kerja? Tawasul. Beres tawasul datang untuk maghrib, takjilul fitri buka. Ulah ngajak cek. Jangan terus mau ngerokok, maghrib dulu. Nah gitu. Setelah itu makan. Setelah makan, di situ bisa masa ahli-ahli hisab sudah dipersiapkan. Para pembasmi barang makruh. Nah iya, para pembasmi barang makruh. Nggak apa-apa. Para sahabat juga tidak merokok, suka nggak bagi rokok. Itu hebatnya dulu. Kan Icil Tersawati ngasih amplop. Apa ini satu lumayan untuk beli obat nyamuk. Ini di sini nggak ada nyamuk kata. Kata basa-basi ngasih amplop, istrinya Edison membawa 54 artis ke Surabaya ngasih satu amplop kata dia apa ini yang lumayan untuk beli obat nyamuk. Nang di sini nggak ada obatnya, nggak ada nyamuk. Atau buat beli rokok. Nah kalau untuk beli rokok di sini banyak orang yang suka merokok kata. Itu katanya itu abah nyuruh beli rokok 150.000 tahun berapa itu. Jadi kalau rokok cukup itu. Karena ada 150.000 rokok mah sudah bisa berapa itu apa karena sindik itu sindikon mutasaddiqon itu jadi apa yang dikatakan yang memberi harus diberikan. Untuk bensin tidak boleh beli apa-apa. Kalau kepada kursi jangan suka basa-basi. Karena Allah juga guru kita menyampaikan sama saya untuk harus sesuai keinginan yang memberi. Jangan disalahgunakan, jangan diselewengkan. Harus sesuai. Itu. Pada suatu waktu ada orang ahli batik, ahli gerusan. Dulu ada pernah kain gerusan. Kain gerusan itu yang mengkilap luarnya, dalamnya kasar. Abah sepuh. Kata pada sama Anom sama saya. Abah ini hati lumayan untuk kekeser kata. Untuk kekeser itu kan gini. Oh, terima kasih kata Abah. Terima kasih langsung gini. Apa? Kayak dianggot yang kekeser. Jangan dipakai Abah langsung diambil lagi terus dibuka. Pas dibuka dibalikan. Yang halusnya disimpan di dalam, yang kasarnya di luar. Abah lepas, salah Abah bukan begitu. Benar iya.
Gitu kadang kasar luar nah joran mah kudu lemas ya torekan semua gitu. Jadi orang yang ngasih itu apa tepat ya, itu mah harus begini, harus yang luarnya yang halus. Jangan kan dikira itu dua kodi dan sabandia dikir yang luar dikir yang kasar suaranya kencang ya tidak yang halus begitu itu sudah ya jadi banyak hikmahnya gurunya makanya saya juga suka ikut bukan ikut ikut gitu pas kepala perpajakan kanwil perpajakan Indonesia Timur ngalahin menakiban mau pulang masih amplop ini untuk di jalan kadang ini untuk di jalan. Jadi saya mikir sama-sama untuk di jalan berpelk. Jangan diterima ibadah seumur hidup saya. Kalau tidak beribadah. Kalau nanti hari ke Cijari nanti ada Corolla tahun 88 itu sedan itu peleknya pelek dari kepala kanwil pajak. Ini untuk di jalan mikir 2 juta satu bulan duduk di jalan dipakai makan ke restoran nggak akan habis udah beli pelet pas bulan lagi dan itu sudah ini bakal itu mah kan harus untuk di jalan jadi beli pelet oleh saya jadi kalau ngasih aja nggak usah pakai bahasa basi kan. Untuk sholat apa sholat apa bensin itu jangan bahasa basi dalam torekat ini benar-benar itu alhamdulillah rabbil alamin kami juga bersyukur kepada Allah memperkenalkan tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya ke Israel sudah dalam keadaan lulus berkah selama 52 orang gitu. Jangan di sana kurang dari sana baru berangkat saja dari airport Cengkareng Bandara Soekarno-Hatta sudah ada yang aneh. Nah, tapi bagi saya tidak aneh. Tapi bagi yang lain mah aneh. Kenapa? Sejak tahun 1984 bangsa Abbas sudah menyuruh saya terbang. Pertama ke Pontianak, terus bertubi-tubi ke Singapura, kedua ke Singapura, terus ke Kuala Lumpur, ke Sarawak, balik lagi terbang ke Darul Aman, terus muter ke Terengganu, ke Sabah. Kalau dijumlahkan itu 400 jam sudah ada di atas itu terbang ya. Jadi 400 dijumlahkan sampai kepada itu tidak kurang dari 400 jam di awal-awal di udara. Tapi baru ada kejadian yang aneh kemarin. Pas naik sampai ke airport, paspor dibagikan dengan boarding passnya, dengan boardingnya, nah, terus dengan seatnya. Pas check in untuk masuk tempat tunggu ya kan diambil tapi punya saya diganti dan istri saya asal di kursi jajaran ke-23 kali 8 kursi jajaran paling belakang dia lorong kedua di tengah paling belakang di tengah tapi pas habis check in kok jadi 6 jadi paling depan di kepala pesawat saya berdua sama istri. Saya tanda tanya, kok jadi ganti? Kok saya diasingkan di sini? Kata saya tidak enak sama teman-teman. Maunya saya bersama mereka di belakang. Gitu. Ini diasingkan di depan. Gitu. Sama orang bule. Sampai di Kuala Lumpur transit, Ibu Haya nanya, kok bapak jadi di sini? Mana tahu? Tahu juga Ibu Haji kata saya. Gitu. Tahu juga orang belakang Ibu Haji. Saya nggak tahu apa-apa nenek-nenek kakak-kakak di sini. Udah, itu di kelas bisnis. Dan di kelas bisnis itu 3 kali lipat harganya kursi itu. Saya mah tidak tahu 2 kali lipat, 3 kali lipat Bu Haji.
Saya mah tuh tanya Pak Tito, angka 23, K 23, H. Oh jadi 6 K. Sudah di situ sampai alhamdulillah waktu balik mah kembali ke 23. Karena saya tidak enak minta diubah ke belakang ke aslinya. Dari mana itu? Ternyata Pangeran Sa'aban mengingatkan saya 31 tahun yang lalu, tahun 1980, untuk membongkar Yogyakarta. Ada undangan pengajian di Gajah Mada, di UII, di Sunan Kalijogo, di IKIP Muhammadiyah, di IKIP Negeri, di masjid-masjid se-Yogyakarta sampai Masjid Juhada. Mudah-mudahan sampai 14 kali ke Yogyakarta itu. Pertama itu Pangeran Sa'aban sampai setelah pukul punduk saya, hajar. Abang ngasih uang 200.000. Saya begini, bisnis. Apa begitu? Jadi saya seumur leher ini di atasnya ada kepala, baru dengar kata bisnis tahun 80. Orang kampungan mana tahu bisnis. Ya kalau yang nengok jauh. Orang kampungan lulusan S kata apa? Bisnis 200.000. Padahal dari Indihiyang ke Jogja itu kelas bisnis itu hanya 7.500. Pulang pergi itu Yogyakarta hanya 15.000. Abang sih 200.000. Bisnis. Datang ke India, bisnis kata saya. Oh di sini bisnis, oh benar. Paling enak bisnis itu benar bisnis. Oh bisa begini kan katanya. Bisa begini kan. Terus yang kesana sini aja juga tidak bawa oncom kan, yang wangi. Ya, yang wangi itu bisnis. Oh ini abang. Oh di PIN ini kelas bisnis dalam toriwat itu. Alhamdulillah. Begitu. Sampailah 6 negara, 7 kemarin. Sampailah ke Israel, bisa memperkenalkan manakiban di Masjid Al-Aqsa pas tanggal 27 Raja. Beres manakiban sholat Isra, bisa ada istioroh, katanya ada yang berebok. Dan aku sholat apa itu harus kata ngomong kepada yang di belakang ngomong tanya aja kepada yang di depan. Tapi enggak nanya sudah. Harus begitu, ya, tanya aja yang di depan begitu. Jangan cerita doib dan soheh, tanya aja Abah Anom. Kita bukan ngikuti kertas, ngikuti Abah Anom. Orang ada orangnya. Seperti zaman Nabi tidak ada soheh dan doib zaman Nabi. Tidak ada. Mau untuk marfu tidak ada. Tuh ikuti itu saya. Barkau marokim ruku saja, tidak perlu tahu apa, ruku saja. Imam ruku saja. Apa itu? Nggak tahu. Selesai. Jangan suka banyak. Kalau tidak tahu, jangan memaksakan menjawab, jadi nanti salah. Gitu. La yastahyi jahilun ayas ala amma la ya'lamu kama la yastahyi alimun idza su'ila amma la ya'lamu ayyaqula wallahu a'lam. Qalahu Sayyidin Ali karramallahu wajhah. Jangan malu orang bodoh yang tidak tahu menanyakan yang belum tahu. Seperti jangan malu orang yang banyak tahu ditanya yang tidak tahu mengatakan tidak. Sudah saja, walaupun awal ditanya tidak tahu sudah. Seperti dari Palembang pas tadi naik mobil di kilometer 35 ada yang kering. Bah, saya ini Umar. Dari mana Umar? Dari Palembang. Ada apa? Ada yang nanya sama saya, katanya kamu sudah masuk thariqah, sudah tingkat berapa? Terus gimana? Ya saya nggak bisa jawab. Terus kalau tidak bisa jawab, gimana jawabannya? Dia tidak tahu. Sudah tingkat berapa? Jawab tidak tahu.
Selesai, nggak akan nanya lagi. Nanya apapun, aduh saya tidak tahu, ke Ajan Gaus saja. Begitu, sudah. Ya, di mana Ajan Gaus? Di Suryalaya, sudah suruh ke Suryalaya. Itu jawaban paling akurat. Jadi kalau ada yang nanya, jawab. Kalau tidak tahu, jawab. Tidak tahu, jangan dari sini lurus terus belok kanan, nanti belok kiri terus lagi Ajan Gaus. Itu jalan tuh, bukan jalan tah. Bahkan di Sunda mah harus pakai minyak jalan bekas, minyak bekas pakai lumayan, apalagi minyak bekas goreng asin pedas, pakai minyak coba. Orang Torakata bukan jalan tuh, jalan tah. Yuk, kata sahabat, mubalik itu seperti plang, nyindir saya, plang itu dia yang menjadi situ kan. Nggak nganter kan, nunjukin ke situ. Nggak nganter yang ngajar dulu jadinya. Jadi apa beli pelat gitu, apa namanya calon. Mana. Nggak dia mah. Nah gitu. Orang Torakat mah guru Torakat tidak begitu. Yuk sama saya. Nih ke sini. Begitu. Tutup mata. Tutup lidah. Tepuk lidah, tunggu, diantarkan ke tempat, selesai. Saya duduk di Masjidil Aqsa. Saya pikir ada begini, Masjidil Aqsa bisa ditempuh hanya dengan $2.200. Hakikat Masjidil Aqsa bukan yang di Palestina. Nih, tidak bisa ketemu $2.200 ini. Habib asli buatan Saudi Arabia, Abi Thalib tidak punya ini, tidak dikasih ini. Ini hakikat Masjid Al-Aqsa. Kalau sudah ke sini bukan lagi. Sudah tempat sujud penghabisan. Sujud ini bukan sajadah. Belum habis. Makanya walaupun sujud di Masjidil Haram, firman Allah di surat Al-Anfal 35 tidak dianggap salat walaupun jidatnya sampai hitam. Keningnya ke sajadah. Ubun-ubunnya ke Ka'bah tidak dianggap sholat kalau hatinya tayangan. Itu tidak ada sholat mereka walaupun dekat Ka'bah. Yang ada hanya siulan dan tepuk tangan. Dianggap siul-siul oleh Allah. Dianggap tepuk tangan, bukan sholat lagi siulan dan tepuk tangan. Siulan apa? Begini. Siulan itu kan. Was ya, hewas. Tepuk tangan. Kita harus ada, kan harus begitu. Sujud harus begitu. Harus di atas 7 tulang. Kalau yang punya lutut, kalau yang tidak punya lutut tidak perlu sujud. Yang punya kening harus sujud, yang tidak punya kening tidak akan diperintah sujud. Masa sujud begini? Gitu. Seperti nanti bulan Ramadan tidak wajib puasa siapapun yang tidak punya perut. Yang punya perut saja puasa. Ya. Katanya apa? Wajib puasa? Tidak wajib, yang punya perut saja puasa. Saum itu hanya untuk yang punya perut. Dan jangan suka lagi, saya mau buka nanti aja, buka setelah tarawih. Yang begitu, belum sebelum maghrib buka dulu, batalkan dulu. Saya mau nanti aja buka tetas tarawih. Sekalian sahur. Buka sekalian sahur. Kesantrianan dari pesantren mana gitu. Jangan nyebut Suryalaya kalau begitu kemarin.
Sorry alarm abah mas 5 menit sebelum buka sudah tawasul. Sebelum tawasul juga satu gelas kopi, 1 gelas kolak, 1 gelas air putih. Jadi kalau kumpul 20 orang itu kali 3 gelas kolak, kopi, air wadah. Jadi sudah 3 gelas. Itu teh mengganjal nasi supaya tidak terlalu banyak nasinya. 1 piring nasi itu 3 gelas air. Itu kepada saya dulu. Karena saya tidak puas, waktu itu tidak makan, tidak minum sampai sudah 6 bulan. Legek gitu ya. Kata apa? Bukan begitu. Otak dikuras, tenaga dikuras, nanti badan jadi kering. Bu, ya si awas tidak makan, kata. Lagi puasa Daud gitu. Bu, ya si awas suruh makan. Bukan begitu. Otak dikuras, tenaga dikuras, nanti kering badan. Aduh, dia harus banyak makan saya. Maaf, setelah itu saya tidak puasa lagi. Tidak puasa Daud lagi. Pokoknya makan saja. 1 piring nasi, 3 gelas air. Makanya saya gembul makan. Itu solusi karena kurang tidur. Seperti kemarin di Israel, subhanallah, Bumi Langit jadi saksi. Berapa hari di Hotel Leonardo, Pangarsa Abah, subhanallah, memberikan karumatnya kepada saya. Karumat lu agung. Saya tidak tergiur dengan kasur yang empuk itu. Biarkan ibu gak saja yang jodoh di kasur. Saya mah takut tidak bangun lagi begitu. Jadi bukan kayak teman saya tadi. Sholat. Ini saya mah tidak tidur aja, takut tidak bangun lagi, itu saja judulnya. Alhamdulillah tidak tergiur dengan kasur selama dari Senin ke Senin. Senin berangkat, Senin pulang. Nah, di iPod juga. Di iPod kan dipundurkan jam penerbangannya. Saya baru duduk di atas kasur sendiri. Duduk, tidak tidur, takut tidak bangun lagi. Orang ini berangkat, kita ketiduran. Lagi kata para sahabat, orang tidur itu jangankan futur, kejo juga tidak akan kebagian. Jangankan ilmu yang belum ada, yang sudah ada juga dengan tidur itu lupa. Jadi nyerap ilmunya. Karena nyerap sampai tidak hafal lagi. Saking nyerapnya. Dikir mah harus nyerap. Alhamdulillah. Maka jawabannya kalau tingkat berapa? Jawab apa? Tidak tahu. Guru kita para sahabat tidak menunjuk tingkat. Ini kamu sudah tingkat ini, tingkat 3. Hebat itu. Rasakan saja oleh kita sendiri. Apa lagi nyangkul aja. Entah sampai remat tidak tahu, nyangkul aja. Nyangkul saja. Tidak tahu sudah sampai remat, tidak tahu, nyangkul saja. Begitu jawabannya. Jadi kira abang mengartikan, saya menyangkul saja. Lagi belajar. Padahal mursyid kamu, padahal wakil Allah, khalifah Allah, yang hanya satu pada masanya. Tapi mengatakan, abang lagi nyangkul saja, tidak tahu kemana-mana. Tapi mengantarkan jutaan orang pergi, ayo duluan kamu diantarkan sampai tempat tujuan, tidak hanya sampai kuburan, keluar hanya sampai kuburan, mengantarkan mayatnya, abang mengantarkan rohnya sampai kepada ilahi, sampai di situ. Bukan nanti syafaat kita, ini syafaat Rasulullah SAW. Makanya ikuti baik-baik, mudah-mudahan kita termasuk muridnya. Amin. Amin. 20 rakaat, terus doa kamilin, bubar. Witir nanti setelah salat tahajud. Begitu. Malam itu bukan untuk makan. Makan sahur itu kalau ikut puasa apa jam 3. Jam 3 baru terang. Ikut bukan makannya, ikut berkahnya yang dipakai oleh pengusaha, yang dipakai oleh pengusaha apa? Tak sahur itu pasti jam 3. Maksud jam 3 sisa kerja. Jadi bangun itu bukan untuk sahur,
Jangan begitu langsung bangun udah masak mah. Bukan begitu. Nanyain mah udah masak mah. Biasa saja, paling akhir jam 2 bangun. Nah itu jam 2 sholat subuh wudu, sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat witir, zikir, terang yang terlupakan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah. Karena dengan sahur itu tambah barokah. Jangan legek lagi. Saya mah tidak suka sahur. Bukan sunat itu sahur itu. Barokah, bukan hanya sunat dan barokah, kenyang lagi, menunjang sahur itu, terutama ibadah, makan ibadah walaupun tidak mau. Gitu seperti kita dari kantor disediain makan oleh ibu di rumah, jangan nyebut sudah di kantor. Gitu, walaupun ya benar sudah di kantor di kantin, datang ke rumah ibu menyediakan makanan, jangan nyebut sudah, haram itu. Ya kalau diajak makan nyebut sudah, kalau diajak tidur oleh ibu sudah di kantor. Apa? Yang gegabah. Rahmat. Kalau diajak tidur sama sudah di Jakarta. Tidur sama siapa? Makan. Begitu. Jangan suka mencium makanan. Kayak binatang katanya. Sabda Rasul, jangan suka mencium makanan. Itu kayak binatang. Apalagi di tempat orang. Makan saja. Gitu. Jangan dicium-cium. Porno itu tidak boleh. Kalau enak teruskan, tidak enak tanggalkan. Jangan nyebut tidak enak. Tidak boleh nyebut tidak enak. Pahit, gigit, kesep, telan, bahkan. Apalagi buatan istri tidak boleh dicaci. Kurang garam ini, tidak boleh, haram itu. Tinggal jalan kaki melangkah menyenggara. Mau apa mah? Garam. Ngerti istri juga. Maaf ya istri, kata istri maaf. Nggak apa-apa. Dari dulu pernah boleh kurang garam. Jadi suka kalah. Itu dari guru saya, sahabat. Mudah-mudahan kita semua jadi muridnya. Ini adalah kesukaan beliau. Alhamdulillah. Malah kemarin sudah ada yang ngundang untuk manakiban di Australia. Begitu pulang dari Aqsa langsung kering dari Jerman. Mudah-mudahan tidak lama lagi ada manakiban di Jerman. Itu kata orang Jerman, orang Indonesia yang ada di Jerman. Gitu, Bapak ke Jerman. Yang cepat nanti Desember di Australia. Di 2 tempat katanya. Harus seluruh ini, makanya sudah sampai ke Aqsa ini. Nabi hanya sekali ke Aqsa. Ke nabi-nabi yang ketemu di masjid di langit ketika Mi'raj itu dipertemukan di Aqsa seluruh. Di sana di Hebron. Subhanallah. Jadi ini perjalanan mursyid. Makanya siapa tahu perjalanan ini perjalanan perdamaian antara Israel dan Palestina. Palestina kan kota suci 3 agama. Dan pada saat itu dibuktikan tiga agama ada di satu hotel di tempat yang berbeda melaksanakan ibadah yang berbeda. Pada malam Sabtu kita sholat rajab yang 10 rakaat, dikir seenaknya kan. Itu yang di belakang katanya ada yang ngintip-ngintip dari belakang. Itu apa-apa. Yahudi, Nasrani, Islamnya dari Pondok Pesantren Suryalaya. Dikasih kemudahan kepuasan oleh pengasawa itu segala-galanya. Belum pulang saja sudah nanya lagi kapan kesini lagi. Itu berarti rindu gitu. Seperti kata ke Suryalaya aja. Kata pengasawa, abang saya mau pulang, bukan pulang, pergi pulang ke sini. Begitu apa? Saking suka sama murid. Padahal tidak diolah.